Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat bergabung, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih bicara tentang 7 roh Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Mungkin ada yang masih ketinggalan, jadi saya coba review sedikit supaya nyambung ya. Nah, Saudara, tentang 7 roh Allah ini bukan istilah yang kami buat sendiri, tapi itu tertulis dan ada di dalam Alkitab, ya, ada di dalam Alkitab semuanya. Nah, 7 roh Allah itu ternyata ada di dalam diri Bapa, ada di dalam diri Tuhan Yesus, dan ada juga di dalam diri Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka 3 dari 7 roh Allah yang ada di dalam diri manusia itu hilang. Yang hilang adalah roh Tuhan sendiri. Ya, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu daging. Lalu karena roh Tuhan itu keluar dari diri manusia itu, diikuti dengan roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan. Sehingga manusia nggak peduli lagi dengan Tuhan. Nggak ada rasa takut, hormat, atau respect dengan Tuhan. Justru sebaliknya, manusia jadi ketakutan dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan datang, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Manusia bukan menaruh hormat dengan menyambut Tuhan, kasih kursi, kasih tempat, dan sebagainya. Tapi malah bersembunyi. Lalu Tuhan mencari Adam, Adam di manakah engkau? Lalu, ya, Adam menjawab, aku takut. Aku bersembunyi. Kenapa kau bersembunyi? Apakah engkau telah memakan buah itu? Yes, aku sudah memakan itu. Lah saudara, gara-gara dosa, manusia kehilangan dari 3 roh. Ya, dari 7 roh Allah itu, 3-nya hilang. Sehingga tinggal 4 yang ada di dalam diri manusia. Karena tidak terhubung dengan Allah, maka semua keperkasaan, ya, roh hikmat, roh nasihat, ya, yang ada di dalam diri manusia itu semuanya akhirnya hanya bersumber dari daging, yaitu dari kekuatan manusia itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, apa sih fungsinya kita belajar tentang 7 roh Allah itu? Ya. Nah, Saudara, semalam kita sudah membahas sedikit ya tentang menorah, ya, tentang menorah. Ke-7 roh Allah itu di dalam masa perjanjian lama digambarkan sebagai kandil dengan 7 corot yang ada di ruang kudus dalam tabernakel yang dibuat oleh Musa maupun yang dibuat oleh Salomo. Ingat saudara ya, jadi kandil atau pelita atau menorah atau kaki dian itu corotnya ada 7. Jadi nanti kalau Anda mungkin ya nyari di internet lalu Anda menemukan ada corotnya 9, itu bukan. Ya, saya pernah kejebak ya. Saya bikin pamflet. Lah, saya suruh ya anak rohani saya untuk bikin, nggak taunya dia comot gambar yang ada 9. Ketika kami cetak, Saudara, semua ada yang protes, "Pak, kok 9?" ya. Yang benar adalah 7. Nah, Saudara, ini bukan kebetulan. Semua sudah diperhitungkan dan dirancang oleh Tuhan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa adanya 7 roh Allah itu. Nah, untuk lebih memahaminya, dalam penglihatan Nabi Zakaria pada zaman pembuangan di Babylon, ternyata Nabi Zakaria ini melihat, ya dalam vision, melihat ada menorah. Melihat menorah itu dan ada penjelasan dari malaikat yang mengantarnya. Itu adalah lambang dari 7 roh Allah. Kita coba ya, lihat dari Zakaria pasal 4 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, 4. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya, kandil itu ada 7 pelitanya. Dan ada 7 corot
pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ya. Nah, saudara, apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria? Ya, Anda lihat dia diperlihatkan oleh Tuhan, ya, dibawa oleh malaikat, akhirnya mendapat vision, mendapat penglihatan. Yang dilihat adalah tampak sebuah kandil. Ya, kandil itu sama dengan menorah, kandil itu sama dengan pelita, kandil itu sama dengan kaki dian. Itu nama yang sama, ya. Jadi istilahnya beda, tapi menunjuk kepada satu benda yang sama, yang sering kita kenal dengan istilah yaitu kaki dian, ya. Nah, saudara, kita lihat ya, apa yang dilihat? Yaitu sebuah menorah atau kandil yang mirip dengan apa yang ada di dalam ruang kudus itu. Nah, ayat yang ke-6 di sini dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dari sini kita bisa memperhatikan atau bisa mendapatkan penjelasan, ya, bahwa yang dimaksud 7 roh Allah, rohku itu adalah sebuah kekuatan, bukan dengan keperkasaan dan dengan kekuatan, ya. Tapi rohnya ini, 7 roh Allah itu adalah kekuatan dan keperkasaan daripada yang punya 7 roh Allah tersebut. Ya, lompat ayat yang ke-10, saudara. Ya, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Nah, saudara, 7 roh itu identik dengan matanya Tuhan. Ya. Nah, dari kata matanya Tuhan, kita ya akan melihat perbandingannya. Untuk apa 7 roh sebagai mata Tuhan itu ya ada dan dimiliki oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. Nah, ayat ini tidak asing bagi kita semuanya, ya. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan apa? Kekuatannya. Tadi ada kata keperkasaan dan kekuatan, ya. Nah, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, saudara, jadi mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi kalau ketemu dengan orang-orang yang benar-benar serius, punya hati yang sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata perfect heart, ya. Sungguh-sungguh hati. Hatinya sempurna, nggak ada campurannya sedikit pun. Hatinya tulus cari Tuhan itu nggak ada apanya, ya. Tapi cari Tuhan itu benar-benar motivasinya menghargai Tuhan. Dan kita bisa berjumpa Tuhan, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Amin. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan atau dijumpai oleh Tuhan, karena mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi, dia dampaknya apa? Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, sehingga menjadi perkasa, menjadi kuat. Nah, saudara, ada kekuatan, ada impartasi kekuatan, kuasa, power, ketika mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi ini. Saudara, kita tahu ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, ya, Dia yang punya 7 roh Allah itu juga, ya. Apa yang terjadi, saudara, dengan Tuhan Yesus? Dia tetap menerapkan tentang fungsi daripada menorah atau kandil itu. Bahkan dia menyatakan atau mendeklarasikan dirinya sebagai terang dunia. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5, ya.
Saya coba review dengan cepat karena tadi malam sudah sedikit ya, saya bahas ya. Selama aku di dalam terang dunia, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, saudara, buat apa Yesus jadi terang? Untuk menerangi kegelapan. Ada satu hukum di dalam alam roh yang ditulis dalam Yohanes 1. Jika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti pergi. Punya kuasa, punya dampak, punya pengaruh yang luar biasa dari terang itu. Gak heran saudara, Yesus menjadi sumber jawaban bagi banyak persoalan dari orang-orang. Dan ketika semua orang yang punya persoalan masalah hidupnya itu, ketika menyentuh Yesus, masalah apapun, ya nggak ada yang nggak bisa diatasi oleh Yesus itu. Muridnya pernah gagal, tapi ketika Yesus tampil, saudara, datang untuk menyelesaikan masalah itu pasti beres. Kenapa? Itulah saudara, kekuatan daripada terang. Yesus bilang, selama aku di dunia, aku adalah terang dunia. Nah, kembali kepada 2 Tawarikh 16 ayat 9 tadi ya. Tadi dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya, itu firman Tuhan. Melalui Nabi Hanani, seorang pelihat kepada Raja Asa, bapaknya Yosafat, yang mengandalkan kekuatan diplomasi dan menyogok orang Aram dengan emas dari rumah Tuhan dan istananya dalam peperangan menghadapi Raja Baisa dari Israel. Anda bisa lihat ya ayat sebelumnya, dikatakan dalam ayat 2 dan 3. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini, kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Terus saudara ya, baru ya, tadi ayat yang ke-9, Tuhan bilang, dia mengoreksi keadaan tadi itu. Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Ini koreksinya. Kenapa? Karena Nabi Hanani telah menegur Raja Yosafat itu. Lalu dia katakan, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, ini adalah sebuah gambaran yang bagus, bukan? Gambaran yang bagus bagi mereka yang lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan orang lain daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan, tadi dikatakan akan selalu dirundung oleh peperangan yang terus menerus di bidang yang sama. Ya, jadi kalau Anda ya mulai mendapat gambaran seperti ini, artinya kita mendapat sebuah gambaran dan mendapat sebuah pembelajaran. Ya, bagaimana orang yang mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain, mereka akan terus menerus mengalami peperangan dalam hidupnya dalam bidang yang sama. Kecuali Anda bertobat dan mulai mengandalkan Tuhan. Ada contoh di sini, saudara. Contoh yang jelas, mereka yang hidupnya mengandalkan obat-obatan, mengandalkan dokter, mengandalkan apotek, mengandalkan rumah sakit, akan lebih sering menderita sakit. Ya, nah saudara, ketika Anda mulai belajar percaya kepada Tuhan, imanmu akan ditingkatkan oleh Tuhan. Sehingga imanmu akan melampaui semua obat. Imanmu akan melampaui semua dokter. Imanmu akan melampaui semua rumah sakit. Imanmu akan melampaui semua apotek. Sehingga karena imanmu ada di atas dokter, di atas obat, di atas rumah sakit, di atas apotek, Anda tidak perlu obat, Anda tidak perlu dokter, Anda tidak perlu rumah sakit, Anda tidak perlu apotek lagi. Kalau imanmu belum naik ke sana,
Ya Anda nggak bisa. Ya, dulu kami membabi buta, padahal babinya nggak buta, saudara. Dalam pelayanan itu, saudara, ya, semuanya ya itu kita samaratakan dengan kondisi kita yang sudah belajar mengalami peningkatan dalam iman. Ketika ketemu dengan orang yang bermasalah, pokoknya ya toh harus kayak saya, ya harus kayak saya. Mereka tersiok-siok dan nggak sedikit yang mati, saudara. Karena apa? Mereka belum siap. Imannya belum di atas semuanya itu. Jadi mereka masih membutuhkan dokter, mereka masih membutuhkan obat, lalu kita rampas seperti itu juga. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, terang Tuhan itu terus semakin menerangi hidup kita. Kita bilang dalam Mazmur, ya, jalan hidup orang benar itu ya seperti orang yang ya seperti terang, semakin hari semakin terang. Seperti terang tengah hari. Jadi kehidupan kita itu mengalami peningkatan. Siapa yang merasakan di sini? Ikut Tuhan mengalami peningkatan. Coba Anda lihat. Dulu Anda cengeng banget itu, ya. Sekarang Anda kok jadi orang kuat seperti ini, kenapa? Kebenaran demi kebenaran telah Anda dapatkan. Dan Alkitab bilang, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa artinya memerdekakan kamu? Membebaskan. Ketika engkau mengerti kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kamu nggak perlu yang lainnya. Kecuali bilur itu, betul? Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Oh. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh apa tuh? Lupa. Oleh kuasa Tuhan ditolonglah, kira-kira lebih gitulah. Lagu lama. Nah, saudara, bilur Yesus luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi orang beriman tidak sembuh oleh obat, sembuh oleh bilur Yesus. Kok bisa? Terang, menorah itu menerangi Anda, membuat Anda menangkap, mengerti, lalu pengertian itu memerdekakan Anda. Anda nggak takut lagi. Tapi kalau Anda mulai langganan beli obat, langganan ke dokter, langganan masuk rumah sakit, langganan ke apotek, sebentar lagi apa? Paling enak sebentar. Nanti sebulan atau 2 bulan lagi, Anda akan pergi lagi ke apotek itu. Ketergantungan dengan obat itu lagi. Itu contohnya, ya. Tadi dikatakan, mereka yang hidupnya mengandalkan obat-obatan, dokter, apotek, rumah sakit, akan lebih sering menderita sakit. Sekali lagi, saya tidak menghina dokter. Di sini yang ikut kelas Zoom meeting ini, ada beberapa dokter loh. Ada dokter Roy, ya. Ada dokter Benny Gusali, ada dokter Eric Bodi, gitu. Ini setia sekali ikut, ya. Nah, saya menghormati dan mereka, ya, ada beberapa yang saya bimbing, saya bina juga. Nah, tapi ya, saya harus katakan ini, ya, mereka dokter-dokter ini memang dibutuhkan untuk orang yang belum naik imannya ke sana. Tapi yang sudah levelnya naik di atas iman itu, mereka nggak membutuhkannya lagi. Dia hanya butuh satu. Tuhan itu cukup baginya. Amin. Tuhan itu cukup baginya. Nah, contoh lain, saudara, ya, kita lihat. Yang biasa mengandalkan, ya, kekuatan Tuhan dan firman-Nya akan bertambah kebal terhadap penyakit. Nah, contoh berikutnya. Yang suka sogok pejabat di sana sini akan tambah hancur. Segala usahanya bukan tambah berhasil, saudara. Ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, nggak usah kita baca, ya. Kita tahu ayat ini bahwa Yeremia 17 mengatakan ada perbandingan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Anda mau jadi orang yang diberkati atau jadi orang yang terkutuk? Masalah status Anda jadi orang diberkati atau orang terkutuk itu tergantung Anda tinggal di daerah mana.
Ketika Anda tinggal ya di Semarang, Anda boleh dikatakan Anda orang Semarang. Ketika Anda pindah ke Bogor, Anda dikatakan Anda orang Bogor. Ya. Nah, saudara, ketika Anda tinggal di daerah berkat, Anda adalah orang yang diberkati. Ketika Anda tinggal di daerah kutuk, Anda menjadi orang terkutuk. Jadi status itu Anda dapatkan ya bersamaan dengan bagaimana Anda dievakuasi oleh Tuhan. Jadi pekerjaan daripada Tuhan Yesus menebus, menyelamatkan, dan memindahkan Anda dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup. Di dalam kerajaan hidup ini, saudara, Anda setiap hari melihat terang yang ajaib. Terang Yesus, ya. Di negeri yang penuh dengan kegelapan itu, terang Tuhan datang, bukan? Khotbah itu sering dikhotbahkan di Natal, bukan? Terang mana yang hadir dalam kegelapan itu? Terang yang berkata, selama aku di dunia, akulah terang dunia itu. Nah, Bapak Saudara, jadi bisa kita simpulkan begini. Kesimpulannya, ketujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang berada di dalam ya Tuhan Yesus, juga bagi seorang yang diutus oleh Allah Bapa atau oleh Tuhan untuk membangun bait suci atau kerajaannya, bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia. Tapi juga tujuh roh Allah itu adalah mata Tuhan sendiri yang menyelidiki ya seluruh dunia, mencari orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia dan hendak memberi kekuatan Allah itu kepadanya. Dan arti yang lain adalah bahwa ketujuh roh Allah itu adalah terang bagi dunia. Nah, ada tiga pengertiannya, ya. Oke, saudara, kita lanjut ya materi kita malam hari ini. Setelah kita mengetahui tentang Tuhan yang adalah terang, lalu Tuhan bilang begini kepada kita, kamu terang dunia. Ketika Tuhan memulai pelayanannya, Dia sudah mengejutkan semua orang-orang di Galilea dengan khotbahnya. Kamu adalah terang dunia. Saudara, ketika Anda membaca ayat itu dan mendengar statement ini, kamu adalah terang dunia, Anda pernah terkejut enggak? Anda kaget enggak? Kamu adalah terang dunia. Yang kebanyakan, saudara, survei membuktikan ketika pendeta khotbah lalu jemaatnya mendengar, ya, ketika hamba Tuhan itu berkata, kamu adalah terang dunia. Apa yang terjadi, saudara? Anda terusik di dalam hatinya. Perasaan tidak layak, betul? Oh Tuhan, siapakah aku ini? Kok aku bisa jadi terang tuh gimana, Tuhan? Ketika hamba Tuhan pendeta berkhotbah, Yesus adalah terang dunia. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Semua jemaat setuju. Tapi ketika kabar bahwa Tuhan menunjuk jemaat atau orang-orang yang percaya ini untuk menjadi terang dunia, mereka ambles seperti itu. Nah, Bapak Saudara, kenapa seperti itu? Karena merasa nggak berdaya. Tapi sebagai orang perjanjian baru, sekarang kita mengerti. Ada potensi, ada benih Allah di dalam diri Anda. Dan pekerjaan daripada Tuhan Yesus selain menyelamatkan manusia, Dia juga mau memugar kehidupan kita. Salah satu ayatnya mengatakan, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Apa artinya menjadi seperti Bapak sempurna itu? Semua potensi, semua apa yang ada di dalam diri Bapak, itu harus terjadi dalam kehidupanmu. Salah satunya apa? Hari ini kita bicara tentang tujuh roh Allah. Kalau Bapak punya komplit tujuh roh Allah, kita manusia yang sebelumnya adalah keturunan Adam, yang hanya memiliki 4 dari tujuh roh Allah itu, dan yang 3 itu mulai hilang. Sekarang Yesus pulihkan lagi. Bahkan yang lama itu mulai dipugar, di-upgrade lagi, sampai menjadi lebih baik lagi standarnya seperti punyanya Tuhan Yesus. Nah, dari sini saudara, kita nggak boleh ambles, kita nggak boleh minder ketika ditunjuk untuk menjadi
terang dunia itu. Coba Anda lihat dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, jadi pernyataan Tuhan Yesus ini sekaligus dia bicara tentang dampaknya. Ketika engkau ditunjuk untuk menjadi terang, ketika engkau telah menjadi terang, Tuhan bilang, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bukan sekedar menyala, bukan sekedar bersinar, tapi punya pengaruh, punya dampak yang luar biasa. Dampaknya sampai kota yang di atas gunung pun tidak mungkin tersembunyi. Pertanyaannya begini, mengapa pula dia membandingkan mereka sebagai kota yang di atas gunung? Ya, nah itu artinya derajat mereka akan ditinggikan lebih dari semua orang lain sejak mereka mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi ketika Anda ditunjuk sebagai terang, Anda menjadi terang, derajatmu naik. Derajatmu naik. Ketika engkau mulai diangkat derajatmu, Anda nggak boleh bilang, oh Tuhan, siapakah aku ini? Ya, saudara, ada satu lagu ya, itu lagu ini yang rapnya gimana dong? Lupa nih, apa namanya? Siapakah aku ini? Tuhan, bukan Tuhan lagi ya, Tuhan. Jadi biji matamu, you know? Nanya sekaligus itu ada perasaan apa? Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak layak. Saudara, lagu itu kadang-kadang saya ubah sedikit, ya. Ya, saya sering ubah lagu ini begini. Saya tidak katakan siapakah aku ini, saya ubah begini. Ku bersyukur padamu Tuhan, jadi biji matamu. Nah, enak mana saudara? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan Anda mengatakan ku bersyukur padamu Tuhan, jadi biji matamu. Enak mana? Pak, tapi itu kan ada ayatnya di dalam Alkitab. Betul. Tapi itu di perjanjian lama. Roh Kudus belum diturunkan. Untuk orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru. Belum ada benih Kristus di dalam dirinya. Ketika benih Kristus itu ada di dalam dirimu, benih ilahi yang ada di dalam dirimu, kata 1 Yohanes, orang yang punya benih ilahi tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu artinya punya kapasitas, punya potensi yang luar biasa. Derajatmu dinaikkan. Coba katakan secara pribadi, derajatku dinaikkan. Ya. Diangkat derajatku. Dulu saya itu orang paling minder. Saya orang dari kampung. Saya anaknya pendeta kampung, saudara, ya. Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, gitu. Nah, cari di peta. Yang pernah ikut ya, tim yang pernah ikut ke pelayanan ke daerah saya, udah tahu. Jauh masuk gitu di bawah gunung gitu ya. Nah, dulu saya itu minder sekali. Ya. Minder sekali. Karena apa? Merasa orang udik. Apalagi kalau sudah dipandang sebelah mata gitu, lebih ambles lagi. Betul, ketika saya masuk Jakarta, saudara, saya udah jadi hamba Tuhan. Saya melayani ya, dari Nganjuk pindah ke Solo. Dari Solo saya pindah ke Jakarta tahun 93. Ketika masuk Jakarta itu, saudara, ya, orang melihat saya dari daerah gitu tuh, mereka nggak menganggap, ya, buru-buru disuruh khotbah, saudara. Ya, ikut persekutuan segala macam, ya, jadi jemaat aja segala macam gitu. Padahal udah pendeta. Ya, tapi waktu mereka tahu saya pendeta, dikasih tugas karena mereka tahu saya bisa main musik, suruh main musik. Nah, mulai dari pemain musik itulah, ya.
Nah di situ ketemu sama si Amos, gitu. Nah Amos yang pemain drum itu, ya ketemu tuh, ya. Nah di situ, ya. Nah si Ucok Reza Kuku ketemu juga, gitu. Sama Steve Tabalujan ketemu di situ. Nah terus akhirnya karena mereka mendengar suara saya lumayan serak-serak kering gitu ya, akhirnya dipercayakan untuk jadi WL. Jadi musik WL gitu ya. Nah saudara gitu. Nah satu kali saudara, ya ketika dalam persekutuan, hamba Tuhan yang diundang itu nggak hadir. Lalu mereka terpaksa nih, nggak ada rotan akar pun jadi. Kamu kan pendeta, kamu kan hamba Tuhan, boleh dong khotbah. Ketika saya khotbah, gitu ya, mereka merasakan saya jadi berkat di situ, saudara. Tuhan mulai, saudara, bawa saya naik gitu ya. Nah, satu kali, saudara, tapi minder saya masih. Satu kali Tuhan hapus semua minder saya itu, ya. Saya kenal dengan satu bos, ya, dia punya perusahaan, ya, yang membawa burung unta masuk pertama kali ke Indonesia. Lalu saya datang ke Bukit Doanya, lalu dia minta nomor telepon, saya kasih nomor telepon ibu kos saya. Waktu itu masih ngekos. Lalu ada telepon, saudara. Pak Gideon, bisa gantiin saya khotbah enggak? Di mana? Ya, di Wisma Indosemen, di Napan Group, katanya gitu. Oke, saya pikir, saudara, ya, saya datang ke sana, saudara. Saya pikir khotbah di sana ya udahlah pakai baju putih, pakai dasi udah keren gitu ya. Waktu masuk ke sana, ya. Saya naik bus kota, ya terlambat, saya ditunggu, ya. Langsung buka pintu saya kaget, yang di dalam itu semua pakai jas, ya. Rasanya saya kayak waitress yang mau datang untuk kasih minum mereka itu loh. Saya pengennya kabur, tapi saya ingat saudara statement daripada Billy Graham, hamba Tuhan itu jabatan yang lebih tinggi daripada semua jabatan yang ada di dunia ini. Itu menjadi rema buat saya. Dari saya tunduk, akhirnya saya bisa menatap semua orang yang pakai jas itu. Dalam hati saya ada nyanyian, maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Keren itu ya. Nah, saya khotbah sekitar 30 menit. Setelah itu selesai, ada yang nyalamin. Saya baru tahu itu salah satu daripada direktur yang ada di situ nyalamin. Pak, kami sangat diberkati. Di bus, saudara, di bus kota itu, ada suara di hati saya. Kamu tadi lagi ngapain? Ya lagi khotbah. Khotbah di depan saya. Khotbah di depan siapa? Khotbah di depan orang-orang hebat. Terus responnya gimana? Ditolak enggak? Enggak. Nah dari situ saudara, ternyata saya didengerin ya. Mulai berpikir saudara, betapa berartinya saya. Ya. Lalu dari situ saudara, mental saya mulai dibangun. Saya enggak ambles lagi. Nah, ketika saya mendengar khotbah daripada Pak Andreas yang mengikis tentang si cacing dan tanah liat, itu semakin meneguhkan saya. Saya bukan cacing dan tanah liat, saya adalah anak Allah. Tiap hari saya pengakuan iman seperti itu, membuat iman saya, mental saya naik, saudara. Nah, saudara, terang kebenaran itu memerdekakan saya. Ya, nah, saudara, itu pengertian diangkat derajatnya oleh Tuhan. Kalau Anda bisa katakan derajatku diangkat oleh Tuhan, Anda nggak boleh minder lagi. Kalau Anda masih minder, percuma dong Tuhan angkat derajat Anda. Lah, saudara, pengertiannya begini. Dalam arti yang lebih jelas, sejak seseorang menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka, ia menerima juga roh Tuhan. Menerima juga roh hikmat, menerima juga roh pengertian, menerima juga roh nasihat, menerima juga roh keperkasaan, menerima juga roh pengenalan, menerima juga roh takut akan Tuhan. Bahkan mereka telah menerima menorah itu di dalam hati mereka. Amin. Jadi Anda itu sudah komplit. Punya 7 roh lagi di dalam diri Anda. Punya menorah itu dengan 7 corotnya kembali. Sejak Anda percaya kepada Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati Anda. Nah, bahwa seseorang harus membuka mulutnya dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka dan sebagainya, itu adalah formalitas yang menolong, menegaskan saja penerimaan mereka kepada Tuhan Yesus.
Nah saudara, tadi kan kita sudah bahas, di dalam diri manusia itu kan masih ketinggalan 4 ya, roh Allah. Yang hilang kan 3. Tentang 4 roh Allah yang masih ada dalam diri manusia, warisan dari Adam dahulu, segera semua juga dilahirkan baru oleh ke-7 roh Allah itu sebenarnya. Dengan hadirnya Tuhan Yesus di dalam rohnya, sekarang dia memiliki ke-7 roh Allah itu, maka hidupnya juga adalah terang dunia. Amin. Anda nggak akan bisa menerangi gunung yang di atas itu loh. Kalau Anda terus minder terus. Hari ini saudara, saya kalau ketemu dengan orang di level apapun juga, saya nggak gentar, saya nggak minder, tapi bukan kurang ajar, enggak. Ya, bukan meremehkan dia, enggak. Tapi saya nggak punya perasaan, saya itu ada di bawah mereka, enggak. Ya, kalau Tuhan izinkan saya, artinya ini adalah kesempatan buat saya melakukan sesuatu. Siapapun juga, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan itu membukakan, ya, sehingga saya mengerti ketika Dia angkat saya lebih tinggi seperti itu. Potensi yang ada di dalam diri saya itu bisa melampaui. Satu kali habis melayani persekutuan ya, di sebuah kantor yang hadir sekitar 300-an itu ya. Lah, terus pengurusnya bilang gini, ya, Pak, ada waktu enggak? Ya, kenapa? Hari ini salah satu direksi kami enggak bisa hadir, ya. Tapi tadi dia pesen, kalau Pak Pendeta ya punya waktu, boleh dong naik ke lantai 7, gitu ya. Ya, karena ada sesuatu yang mau ditanyakan, ya. Saya pikir paling mau didoain atau gimana. Akhirnya saya ya udah naik ke atas sana itu. Nah, setelah sampai sana ternyata udah disediain makanan gitu ya. Udah makan dulu nih gitu ya. Habis makan terus itu direktur bilang gini, Pak, itu ya. Saya itu bingung, Pak. Saya nggak ngerti. Mesti bersikap apa, mengambil keputusan apa. Kayaknya blunder gitu ya. Ini rasanya tuh kayaknya mentok semuanya gini, Pak, dalam ini. Saya bingung dan sebagainya gitu. Terus dia cerita, saudara, tentang masalahnya. Ketika dia cerita tentang masalahnya, apa yang terjadi, saudara? Saya yang pusing, saudara. Karena apa? Saya nggak ngerti tentang bidang itu sama sekali, babar belas. Nangkep, saudara? Saya nggak pernah mengerti tentang urusan-urusan seperti itu, saudara. Saya nggak pernah kerja, loh. Ya, sejak saya ya lulus SMA, ya, wah, terus langsung masuk sekolah Alkitab, ya. Nah, dari situ saya belum pernah masuk ya kerja sekuler seperti itu. Jadi ketika mereka membicarakan tentang gini-gini dan itu tuh, oh saya itu nggak ngerti, nggak nyambung sama sekali ya. Jadi saya bilang ini nggak ngerti, pusing, babar belas seperti ini, ya. Tapi ya gimana lagi, ya. Tuhan suruh saya, Dia butuh saya. Saya harus bisa memberikan jawaban. Saya bergantung pada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan iki piye? Tuhan ini bagaimana? Ketika saya serahkan kepada Tuhan, tahu muncul, saudara, sebuah hikmat. Dan hikmat itu saya juga nggak ngerti, hikmat itu bisa menyelesaikan atau memuaskan atau menjawab pertanyaan daripada orang itu. Tapi saya yakin aja. Ya kedua, karena nggak ada lagi modalnya, yang ada cuman itu, ya sudah. Saya mulai bilang, Pak, ya sebenarnya saya nggak ngerti masalah Bapak. Tapi ya ada satu hal mungkin ini bermanfaat bagi Bapak. Ya, lalu saya berikan apa yang saya tangkap tadi itu, yang saya dapat itu, saya sampaikan kepada mereka, orang ini. Ya, ketika saya sampaikan, dia tuh garuk-garuk kepala sambil usap-usap meja gitu. Dan satu garuk kepala, tangan satu usap meja, bilang gini, Pak Pendeta, Pak Gideon, kok saya nggak pernah mikir kayak begitu ya? Kok Bapak bisa berpikir seperti itu ya? Lalu saya bilang, Pak, saya juga nggak pernah berpikir seperti itu. Itu tadi muncul, Pak, ketika Bapak ngomong seperti itu, saya nanya sama Tuhan, Tuhan ini piye? Ini gimana? Dan peristiwa seperti ini, saudara, bukan sekali saja terjadi. Berulang-ulang.
dalam pelayanan saya. Kenapa? Saya selalu mengandalkan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan hikmat-Nya, untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Kalau kita merasa bisa, sok keminter gitu ya, nanti yang muncul apa? Akal bulus. Mencobanya menyenangkan orang itu dengan apa? Dengan jawaban klise saja. Tapi saudara, kalau hikmat Tuhan itu dicurahkan, ada 7 roh Allah di dalam dirimu yang bermanifestasi dalam hidup Anda. Saya yakin saudara, Anda jadi keren, amin. Anda jadi keren ya. Tapi kalau Anda mengerti seperti ini terus Anda jangan sombong gitu, enggak. Tetap humble, tetap rendah hati, amin. Anda bisa karena Tuhan, amin. Bukan karena Anda hebat. Karena Tuhan. Banyak orang kadang-kadang ya memandang kami itu ya awalnya sedikit ya siapa seperti itu. Saya mengerti kadang-kadang pandang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Karena saya tidak mencari hormat. Ya, saya hanya hamba Tuhan. Saya hanya menjadi alatnya Tuhan. Kalau saya bisa menyampaikan isi hatinya Tuhan, itu cukup bagi saya. Ya. Nah, saya mulai menarik diri. Seperti Alkitab sarankan. Ketika engkau sudah selesai mengerjakan segala sesuatu, cepat katakan, kami ini hanya hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Tidak mencari pujian. Tapi nilaimu naik, nilaimu tinggi. Ada 7 roh Allah di dalam diri Anda itu. Nah saudara, orang-orang dunia, saudara, kalau mau dihormati, kalau mau dihargai, mereka harus jadi orang hebat. Harus jadi orang sakti, betul ya? Lalu cari kesaktian. Nanti kalau sudah sakti mulai pamer. Supaya apa? Supaya orang mengandalkan dia, membutuhkan dia. Nah, kita mengenal ya, di kalangan orang-orang dunia, itu ada aliran, namanya aliran kejawen. Ya, ada aliran kejawen. Ya, aliran kejawen. Nah, saudara, ini menjadi perbandingannya saja. Ya, saya tidak mengajarkan Anda untuk belajar aliran kejawen, tapi dari apa yang ada yang sedang dikejar oleh orang-orang ini sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda tanpa Anda sadari. Ketika Anda mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, itu menorah ada di dalam dirimu, 7 roh Allah mulai aktif di dalam diri Anda. Nah, bicara tentang aliran kejawen, menarik sekali. Bahwa antara suku Jawa, terdapat satu aliran kepercayaan yang disebut aliran kejawen. Ajaran ini berkembang sejak awal Islam masuk ke tanah Jawa, dibawa oleh seorang bernama Syekh Siti Jenar pada tahun 1426 sampai 1517. Yang konon, asal-usul dia atau bapaknya datang dari daerah Campa, yaitu Malaka atau daerah Yunan, Tiongkok Selatan. Nah, itu aliran kejawen ya yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Ya, asalnya dari Campa, Malaka, Yunan, Tiongkok Selatan. Di tanah Sunda, saudara, ajaran ini bernama aliran permai. Ajaran utamanya adalah bahwa manusia itu rohnya sama dengan roh Allah. Dan tubuh hanyalah wadah atau casing dari tanah yang sementara. Sampai roh manusia kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Sehingga ada istilah ya di kalangan mereka, manunggaling kawulo lan Gusti. Manunggaling kawulo lan Gusti. Bersatunya kita dengan Allah. Ya, nah saudara, ada gambarannya ya, bahwa roh manusia itu tadi ya, itu sama dengan roh Allah. Derajat, bicara tentang derajatnya itu. Ini orang-orang biasa tidak pernah berpikir seperti itu.
Mereka yang belajar atau masuk dalam aliran kejawen atau aliran permai, ya, mereka mulai startnya dari ini. Ajaran utamanya adalah bahwa manusia itu rohnya sama dengan roh Allah dan tubuh itu hanya casing, wadah dari tanah yang sementara sampai roh manusia itu nanti kembali menyatu dengan Sang Pencipta atau manunggaling kawula lan Gusti. Nah, saudara, tapi juga ya, aliran ini mengajarkan bahwa manusia itu mempunyai 4 saudara kembar yang bila mereka berlatih dengan bermeditasi, mereka dapat melihat 4 saudara mereka berderet-deret, ya. Nah, ini gambarnya. Berderet-deret di samping mereka dengan muka yang semua sama persis dengan mereka. Saya ulang sedikit ya. Sambil Anda boleh perhatikan gambar itu, nanti Anda punya gambarannya. Tapi juga aliran ini mengajarkan bahwa manusia itu mempunyai 4 saudara kembar yang bila mereka berlatih dengan bermeditasi, mereka dapat melihat 4 saudara mereka berderet-deret di samping mereka dengan muka yang semua sama persis dengan mereka. Nah, saudara 4 itu adalah Marmati, ya, Kawah, Ari-ari, plasenta atau tembuni, dan darah yang umumnya disebut rahsa. Semua itu berpusatkan di pusar. Pusar ini dianggap pusatnya saudara 4. Dari situlah muncul semboyan saudara 4, 5 pusat, ya, atau istilah dalam bahasa Jawanya dulur papat 5 pancer. Itu adalah istilah-istilah mereka. Tetapi sekarang kita tahu keempat saudara itu tak lain adalah sisa dari ketujuh roh Allah yang berasal dari Adam. Ya, nah saudara, nyambung sedikit. Kenapa mereka menggali ketika bermeditasi, mereka menemukan ada 4 saudara kembar. Ketika manusia jatuh dalam dosa, awalnya punya 7 roh, yang 3 roh, yaitu roh Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan roh pengenalan akan Tuhan, pergi atau keluar dari manusia itu, yang tertinggal 4. Ya, nah, akhirnya karena mereka menggali dengan bermeditasi, mereka menemukan masih ada 4 itu. Jadi di kalangan manusia, 4 itu masih bisa ditemukan. Padahal sebenarnya ada 7, betul? Yang 3 enggak. Dan 4 itu sekarang enggak ada kait-mengait dengan Tuhan sama sekali. Karena manusia itu semakin menjauh, walaupun yang dulunya 4 itu sumbernya dari Allah, tapi gara-gara dia enggak mendapatkan asupan, disconnection dengan Allah, putus hubungan dengan Allah, 4 itu walaupun ada, kualitasnya itu sangat rendah sekali. Kalau mereka masih bisa menasihati, tapi nasihatnya bukan berasal dari Allah. Kalau mereka punya hikmat, hikmatnya bukan dari Allah. Kalau mereka masih punya roh keperkasaan, keperkasaannya bukan dari Allah, saudara. Kekuatannya sendiri yang disebut latent power of the soul atau kekuatan jiwa di dalam diri orang itu, ya. Nah, saudara, banyak hal ya yang bisa kita perhatikan di sini. Nah, nanti tentang kekuatan jiwa akan kita bahas pada sesi berikutnya, ya. Tapi hari ini kita akan melanjutkan sedikit, ya. Bagaimana kita bisa mengenal tentang 7 roh Allah yang sekarang ada di dalam diri Anda. Bagaimana kita bisa mengetahui, mengenal 7 roh Allah di dalam diri Anda. Mulai dari sini. Bila seseorang mengundang Tuhan Yesus masuk dalam dirinya, keempat roh itu dibaharui atau dilahirkan baru dan ditambah dengan 3 roh Allah baru yang berasal dari Tuhan Yesus kembali.
Maka dia disebut sebagai terang dunia oleh Tuhan Yesus. Jadi statement bagaimana Tuhan itu menunjuk kita sebagai terang dunia itu ada dasarnya. Ada alasannya. Alasannya apa? Karena di dalam dirimu sekarang sudah ada 7 roh Allah. Makanya Yesus bilang, kamu sekarang adalah terang dunia. Sayangnya, tak banyak hamba-hamba Tuhan mengerti hal ini. Dan ketujuh roh Allah itu tidak berkembang lagi. Tetap tidak bertumbuh atau dorman. Dan tidak bertambah mencapai sampai kepenuhan Kristus. Saya pernah membawakan tema ini di seminar hamba-hamba Tuhan. Yang hadir cukup banyak waktu itu 300 orang. Ya, saya ambil 2 tema. Sesi pertama temanya adalah meleset dari target. Lalu sesi kedua yaitu tentang 7 roh Allah. Ketika saya sampaikan, ya, waktu saya sampaikan tentang meleset dari target, banyak koreksi yang saya berikan. Mereka berterima kasih. Waktu makan siang itu mereka, Pak, makasih ya, koreksinya banyak hal yang kami mungkin tidak menyadari dalam pelayanan seperti ini. Jika saya sampaikan tentang 7 roh Allah, saya coba melihat ya, atau cek responnya bagaimana. Mereka rasanya kayak nggak terlalu membutuhkan. Ngapain sih belajar kayak begini gitu ya. Yang penting kita tahu lah gitu, ayat tentang persepuluhan dan sebagainya. Buat apa gitu ya, dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang mulai japri saya. Pak, saya mulai tertarik ya dengan materi Bapak itu. Karena mereka habis itu sore nggak bisa menemui saya karena saya harus memimpin KKR. Jadi akhirnya beberapa hari kemudian baru ada beberapa yang japri saya. Ya, lalu saya mulai jelaskan. Puji Tuhan, kalau Bapak mau penjelasan yang lebih lagi, saya dengan rela dan sukacita akan menjelaskan ini kepada Bapak. Karena ini penting sekali, Pak. Dan ini juga yang membuat saya hari ini bisa bertumbuh sampai di level ini. Karena pengertian-pengertian seperti ini, saudara. Ya. Ini yang mengangkat derajat. Mengangkat cara berpikir saya. Sehingga saya sebagai hamba Tuhan, stylenya agak berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya kadang-kadang. Ada beberapa rekan, ya dulu teman sekolah Alkitab saya, ketika ketemu, lalu ngobrol-ngobrol dengan saya, bilang gini, Gideon, cara berpikirmu kok berbeda ya? Kalau ngomong sama kamu itu, kok begini, terus kamu kok agak beda, kenapa ya gitu. Nah, lalu saya bilang, bro, kamu berpikir secara umum, didasarkan logikamu. Saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu bukan karena saya, karena Tuhan. Dan saya belajar ini nggak gampang. Ya, saya sudah pendeta, belajar untuk mengubah konsep lama saya itu nggak mudah. Tapi saya tunduk. Dulu senior saya bilang, ya ketika saya bantahan terus sama Pak Andreas, Pak Andreas bilang ini, Gideon, ya, kamu tahu kan satu ayat. Anggur yang baru nggak bisa dimasukkan ke dalam kirbat yang lama. Dampaknya apa? Ya langsung saya jawab, jebol Pak. Tahu kan? Tahu. Nah, ini kalau kamu bantahan terus gitu dengan saya itu, jebol kamu. Dikituin saya ketawa. Jebol kamu. Jadi saya tuh kalau ngomong Pak Ade itu kadang-kadang ya, aduh, kita bisa bercanda gitu ya. Nah, ketika kami jalan bareng, ya sering saya ngobrol sama beliau. Ya gitu. Makanya, ya, kalau kamu mau pengen tahu yang baru seperti ini, tanggalkan dulu yang lama itu. Bikin wadah yang baru. Jadikan hatimu, dirimu jadi kirbat yang baru. Supaya apa? Anggur yang baru itu bisa tertampung di situ. Wah, Pak, sekolah Alkitab, tambah lagi cari gelar ini dan itu, sampai
Ya, jadi STH itu, waduh, perjuangan yang luar biasa Pak, harus ditinggalkan. Tinggalkan dulu. Kalau apa yang baru itu nggak berguna, ya sudah tinggalkan, balik lagi ke lama. Oke, saya ikutin. Akhirnya saya jadi seperti ini. Jadi seperti ini, Jadi seperti apa? Jadi seperti Yesus, amin. Jadi seperti Yesus, keren nggak? Halo? Jadi seperti Yesus keren nggak? Keren. Ketika Anda jadi seperti Yesus sombong nggak? Enggak, karena Yesusnya nggak sombong. Bertumbuh, naik level, dibawa ke level yang tinggi, melakukan perkara-perkara yang besar, mendapatkan hikmat, pengertian ini dan itu, tapi nggak sombong. Kenapa? Karena kita ikut pola yang sama, polanya Yesus. Yesus itu walaupun hebat, dia nggak sombong, amin. Gak ada yang bisa dibanggakan. Ketika ditanya atas dasar apa, dia nggak bilang gue hebat nih, enggak. Semua itu karena Bapak. Anak nggak bisa berbuat apa-apa kalau Bapak tidak melakukannya. Pola yang sama. Gideon nggak bisa melakukannya kalau Tuhan nggak menyertai. Gideon nggak tahu kalau Tuhan nggak menyatakannya. Saya selalu bawa lagu beberapa, aku perlu Tuhan, I need you Lord. Perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Supaya apa? Menorah yang ada di dalam diri Anda itu diaktifasi. Dalam dirimu ada potensi. Ada 7 roh Allah itu. Nah, saudara, mereka yang bertumbuh dalam aliran karismatik nih, mulai mengejar karunia-karunia Roh Kudus. Padahal karunia-karunia itu semua bersumber dari ketujuh roh Allah itu. Memang ketujuh roh Allah itu masuk ke dalam diri Anda juga karena karya Roh Kudus. Namun kemudian pelaksanaan dari karunia-karunia itu melalui ketujuh roh Allah itu. Ya? Nah, baca beberapa ayat saudara. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya. Oke. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ada berbagai karunia tetapi satu roh, artinya sumbernya ya. Ada beberapa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakannya semua dalam semua orang. Sumbernya cuma satu. Dari Tuhan. Terus ayat 7 dan ayat 9. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahwa bahasa lidah itu. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini saya rumuskan. Roh Tuhan membuat Anda menjadi sederajat dengan Tuhan Yesus. Jadi masuknya roh Tuhan dalam dirimu, Anda sekarang sederajat dengan Tuhan Yesus. Dalam pengertian, Yesus anak Allah, Anda anak Allah juga, bukan? Punya hak yang sama. Terus roh hikmat atau the spirit of wisdom memberi karunia kata-kata hikmat. Roh pengertian atau understanding memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
roh nasihat atau counsel, memberi karunia, bahasa lidah, tafsiran bahasa roh, dan nubuat. Roh keperkasaan atau might, memberi karunia iman, kesembuhan, dan mujizat. Roh pengenalan, knowledge, memberi karunia, membedakan bermacam-macam roh. Roh takut akan Tuhan, membuat Anda taat kepadanya. Ya, jadi kalau saya gambarkan terpisah begini. Roh Tuhan membuat Anda menjadi sederajat dengan Yesus. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dihembusi nafasnya, dari manusia daging itu Tuhan memberikan satu pernyataan. Engkau sekarang adalah roh yang menghidupkan. Ya, nah, roh yang hidup. Makhluk yang hidup, maksud saya. Ya, makhluk yang hidup. Nah, ada hidup Yesus yang masuk ke dalam diri manusia. Nah, roh Tuhan itu ruah Yahweh, ya. Itu roh Tuhan, ya. Ruah Yahweh. Ya, jadi bukan rohnya Bapa, tapi lebih kepada rohnya Tuhan Yesus, ya. Nah, roh hikmat atau the spirit of wisdom memberi karunia atau kata hikmat. Nah, ini dikenal nih orang-orang karismatik, ya. Ketika mereka mengejar karunia-karunia dalam pengurapan Roh Kudus, kadang-kadang ya, mendapatkan roh hikmat. Yang muncul apa? Ya, the spirit of wisdom memberi karunia-karunia dalam kata hikmat, saudara. Ya, nah, dia mungkin ya berkata-kata seperti ini, lalu orang itu merasa terbuka dengan apa yang dia katakan. Nah, dari mana sumbernya? Semua sumbernya dari itu, dari Tuhan. Nah, saudara, roh hikmat atau ruah, hokemah, ya, punya potensi dalam hikmat itu untuk menimbang, untuk memutuskan, dan untuk memimpin. Ya, orang berhikmat punya kapasitas di sini nih. Bisa menimbang, bisa memutuskan, dan bisa memimpin. Ya, nah nanti Anda pikirkan sendiri apa yang harus ditimbang, apa yang harus diputuskan, dan siapa yang dipimpin. Ya, lalu roh pengertian atau understanding memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh pengertian, ya, bahasa aslinya ruah bineah. Nah, di sini memberikan pengertian dalam hal kecerdasan, dalam hal menangkap kairos Allah, waktunya Tuhan. Yang ketiga, pengertian dalam hal mengerti tentang isi hatinya Tuhan. Lalu, yang keempat, roh nasihat atau counsel memberi karunia bahasa lidah, tafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Ya, nah, roh nasihat atau ruah itsah, ya, di dalamnya ada roh nasihat, dan dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Nah, terus roh keperkasaan atau might, ya. Roh keperkasaan atau ruah geburah. Roh keperkasaan, ya, roh kuat, tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Itu terjadi kepada rasul-rasul, ya. Ketika mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus dari Petrus yang pengecut itu, akhirnya dia bisa berkata, kalau suruh pilih, aku pilih takut akan Tuhan daripada takut kepada kalian semuanya. Ya, apa? Roh keperkasaan itu, saudara. Terus, roh pengenalan atau knowledge, ya, ruah Yahweh Da'atat, ya, memberi karunia, membedakan bermacam-macam roh, ya, membedakan bermacam-macam roh. Kita tahu di dunia ini banyak roh. Apalagi kalau Anda melayani, dan orang yang Anda layani itu bermanifestasi. Manifestnya itu menyatakan siapa?
Anda nggak bisa ngawur saja nih. Anda harus punya karunia ini, pengenalan, mengenal atau membedakan bermacam-macam roh. Tuhan akan memberikan karunia itu. Saya punya teman saudara, itu karunia di sini tajam sekali. Sampai di kalangan kelompok kami itu, ya, itu disebut sebagai bapaknya setan katanya. itu istilahnya, kenapa? Kok kamu bisa kenal kayak anakmu aja begitu loh. Tahu ini, tahu itu, dan segala macam gitu ya. Nah, karunia itu tadi, pengenalan akan itu luar biasa. Bisa ngerti. Ini roh perjinahan. Kadang-kadang bukan melihat saja. Kadang-kadang dia bilang tadi aku mencium bau perjinahan. Ya. Dia hanya pegang satu barang itu, ini ada isinya itu dan sebagainya. Yang menguasai ini dan itu dan sebagainya. Nah, saudara, jadi itu roh-roh ya yang kadang-kadang bisa ya terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Hadirnya 7 roh Allah itu. Yang terakhir, saudara, adalah roh takut akan Tuhan, ya toh? Atau ruah Yahweh Yiret, membuat Anda taat kepada Dia. Anda nggak bisa taat, saudara, kalau manusia itu dasarnya apa? Semua manusia itu punya jiwa berontak. Untuk taat itu susah sekali. Makanya dibutuhkan roh takut akan Tuhan. Jadi kalau Anda menemukan ada orang yang nggak bisa, itu masih berontak terus, ngeyel terus dan sebagainya, Anda mau tengking dengan cara apa? Salah satunya memang roh pemberontakan harus ditengking. Tapi setelah itu Anda ganti dengan apa? Roh takut akan Tuhan. Tunduk akan Tuhan. Bukan ketakutan akan Tuhan. Kalau orang ketakutan akan Tuhan, di belakangnya berontak dengan Tuhan. Tapi kalau takut, respect dengan Tuhan, saya yakin, ya, dia akan mau taat. Dia akan mau nurut dengan Tuhan itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, penutup saudara, ya. Oke. Bila tiap roh itu bertumbuh, ia akan memimpin Anda masuk dan memahami lebih dalam ke daerah karunia itu. Seperti roh hikmat bagi Salomo membuat ia mengumpulkan segala hikmat di bawah langit seumur hidupnya. Tentunya berbeda dengan roh hikmat yang baru ini yang akan menuntun Anda lebih dalam ke daerah hikmat di alam roh yang di atas langit. Nah, Bapak Saudara, saya harap dari pengertian-pengertian yang kita bahas pada malam hari ini, biar ini menjadi satu pengertian baru bagi kita semuanya, ya, supaya kita bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Dia, ya. Nah, semua orang dunia pengen ngalami apa yang seperti kita alami. Tapi karena dia tidak terkonek dengan sumber yang tepat, dia hanya memanfaatkan dari 4 ya roh yang masih tinggal, warisan daripada Adam yang tinggal di dalam diri manusia itu digali terus. Yang itu yang disebut sebagai kekuatan jiwa atau latent power of the soul. Bapak Saudara, tentang kekuatan jiwa atau latent power of the soul, besok kita hari Jumat nanti ya, kita akan bahas bersama-sama kembali. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.